Baik, puji Tuhan, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul ini yang akan kita bahas, dipulihkan dari kelelahan kita. Kita baca ayatnya ya, 1 Raja-Raja pasal 19, kita baca mulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Mari Bapak Ibu Saudara kita membaca ayat-ayat firman Allah ini secara berganti-gantian. Seperti biasa saya membaca ayat yang keempat. Saudara terus lanjutkan 5, nanti 9-nya sama-sama. Saya baca di ayat yang keempat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 begini kata firman Allah. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lanjut ayat yang kelima, teruskan saudara. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Lanjut ayat yang ke-6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Terus 7, lanjut. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat yang ke-8, maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat 9 sama-sama kita membacanya 1, 2 dan 3. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Mari pagi ini kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang sangat terkenal yang bernama Elia. Dari kisah ayat-ayat yang barusan kita membaca, walaupun tidak lengkap, tapi saya pikir Anda sudah sangat kenal, tahu kisah ini dengan baik, dengan benar. Mengisahkan seorang nabi yang bernama Elia, dia sedang mengalami kelelahan dalam kehidupannya, capek jalani kehidupannya. Dia seperti mengalami yang namanya kejenuhan dalam perjalanan rutinitas pelayanan, melayani Tuhan tapi lelah. Sampai ujungnya di ayat yang keempat, dia minta sama Tuhan, dia berkata, sudah Tuhan, aku minta mati. Ambil saja nyawaku, cabut nyawaku. Ternyata hidupku, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Mari kita lihat. Elia dalam ayat ini, dia sudah bosan hidup minta mati. Nah ini yang kita mau belajar. Kenapa Elia bosan hidup dan minta mati? Capek dia. Dia mengalami kelelahan dalam pelayanannya. Hamba Tuhan bisa lelah, ya. Kita lihat di sini. Nah, sebelum kita membahas belajar lebih jauh tentang kelelahannya Elia, capek sampai mau mati Elia minta sama Tuhan. Nah, saya ingin ajak saudara untuk kita sama-sama memahami dulu, sepaham dengan saya tentang satu tempat yang namanya tempat pemberhentian. Kalau dalam istilah dunia balap namanya adalah pit stop, tempat pemberhentian. Ada pada satu saat yang namanya dunia balap. Jadi kalau Anda pernah nonton, lihat balapan mobil misalnya, baik secara langsung itu balapan maupun nonton Anda tidak langsung lewat televisi. Mau balapan mobil Formula 1, Formula 2 dan seterusnya, balapan mobil apapun. Ada pada satu saat yang namanya mobil yang sedang dipacu dengan kecepatan tinggi, melintasi lintasan yang ada, ya berkali-kali dia berputar lintasan dengan kecepatan yang setinggi-tingginya, secepat-cepatnya. Nah ada pada satu saat, pada satu titik,
mobil yang dipacu digas dengan kecepatan yang sangat tinggi, itu dia akan mengurangi kecepatannya dan dia mulai menepi dan dia akan berhenti di satu tempat pemberhentian yang suka disebut dengan istilah pit stop. Itu barangkali dalam dunia balap disebut pit stop, tempat pemberhentian mobil. Ngapain mobil balap berhenti di tengah-tengah dia melintas? Ya istirahat sebentar. Apa yang tidak beres diberesin di situ mobilnya. Apa yang kurang baik ya diperbaikin. Terutama apa itu namanya bahan bakarnya diisi yang baru. Dikasih bahan bakar lagi. Supaya apa? Mobil balap ini punya energi lagi, punya kekuatan. Dipacu lagi, berjalan lagi, lari lagi tuh mobil. Dikasih bahan bakar yang baru. Apalagi? Ya yang tidak beres diberesin. Mungkin ada kerusakan kecil ini dan itu diberesin. Setelah diberesin semua dan selalu pasti biasanya mobil balap berada di tempat pemberhentian. Itu roda ban depan belakang dengan cepat diganti empat-empatnya. Setelah yang tidak beres diberesin, yang tidak baik diperbaikin. Maka pada waktunya mobil itu akan keluar dari tempat pemberhentian. Balapan lagi, jalan lagi, berpacu lagi, berlomba lagi, berlaga di lintasan Formula One atau Formula 2 itu. Terus seperti itu saudara ya. Tetapi dia akan berlaga dengan energi yang baru setelah dia keluar dari tempat pemberhentian yang disebut pit stop. Nah, saya cuma mengandaikan kepada saudara, Anda lihat gambar berikutnya, bahwa kita semua, setiap orang percaya juga, kita itu butuh, kita perlu satu tempat pemberhentian. Secara rohani kita butuh yang namanya pit stop. Apa itu pit stop? Itulah hadirat Allah. Ada waktu-waktunya, ada saat-saatnya dalam hidup yang kita jalan ini berat. Ada banyak tantangan, ada banyak kesukaran yang kita hadapi. Bahkan seringkali masalah yang datang dalam hidup kita bertubi-tubi, suntuk pikiran kita, penuh pikiran hati kita. Karena kalau kita punya masalah yang kita hadapi, kita nggak selesaikan, ya itu menjadi yang namanya stres. Stres gak diselesaikan, gak diberesi. Orang menjadi depresi. Ketika orang depresi gak diberesin juga. Dia gak ada waktu yang namanya istirahat, pemberhentian dalam Tuhan. Gak heran kita sering mendengar orang menjadi bunuh diri. Begitu depresi menekan dia, gak dibereskan juga urusan ini. Orang bisa bunuh diri. Terbukti Elia minta mati, membunuh dirinya. Sudah Tuhan ambil saja nyawaku. Padahal kalau hari itu Elia masih hidup, Tuhan punya rencana. Tapi minta mati dia. Kalau hari ini ada di antara saudara yang sedang mengalami situasi ini. Banyak persoalan atau kerjaan saudara itu begitu ketat jadwalnya. Gak ada waktu istirahat, persaingan begitu ketat. Apalagi bercampur ada kegagalan di sana, ada kebangkrutan di sana, ditipu orang di sana. Capek saudaranya. Ketika orang mulai putus asa, frustasi, campur stres, depresi dibiarkan. Orang tidak kuat. Orang akan capek dan jenuh pada titik hidupnya ini. Dan ujungnya orang berkata apa? Seperti Elia, sudah cabut saja nyawaku, aku bosan hidup, minta mati. Jadi kalau ada di antara pagi ini saya nggak tahu persoalan saudara. Saya tidak tahu kesulitan saudara. Iya. Tapi bukan kebetulan saudara sedang mendengar firman Allah ini. Kita belajar siapa kita gitu. Bandingkan dengan Elia. Elia saja capek. Elia saja dia bosan hidup, minta mati, nggak kuat. Dia menjalani kehidupan bahkan nggak kuat. Menjalani visi misi yang diemban dari Tuhan dalam hidupnya. Nggak mampu dia. Siapa kita? Bukan kebetulan kita dengar firman Allah. Saya berdoa pagi ini, anugerah Tuhan, kuasa ilahinya Tuhan turun, menjamah, memulihkan, merefresh, menyegarkan setiap kita. Kapan roh kita disegarkan? Ketika kita berada di pit stopnya, tempat pemberhentian Tuhan dalam hadiratnya. Di refresh roh kita, jadi membara lagi, jadi bergelora lagi, jadi semangat. Saya berdoa dengan selesainya doa pagi nanti, roh kita bergelora kembali, siap menjalani kehidupan, siap menjalani tantangan-tantangan kesulitan dalam hidup kita. Kalau kita nggak di refresh, nggak kuat kita, nggak mampu kita. Elia itu memang adalah
nabi yang luar biasa. Dipakai oleh Tuhan luar biasa, diurapi Tuhan luar biasa. Kalau Anda melihat di gambar screen di gadget saudara atau televisi saudara, Anda lihat dengan doanya dia bisa perintahkan api turun dari langit. Dia minta sama Tuhan, api turun. Bayangkan seorang manusia tuh. Kita apa-apa enggak ngomong hebat ini orang. Bahkan dengan doanya dia bisa kunci langit. Sehingga tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Bahkan dengan doanya juga dia buka itu langit. Sehingga hari itu hujan yang sangat lebat itu turun. Itu Elia. Bahkan dalam gambar yang terakhir saya sodorkan, saya tunjukkan kepada saudara. Elia itu dia berperang demonstrasi kuasa Tuhan dengan 850 nabi palsu. 450 nabi Baal, 400-nya nabi Asyera, menurunkan api dari langit membakar korban persembahan mereka. 850 nabi palsu gagal, tidak bisa menghadirkan api dari langit. Elia yang menang, satu kalimat saja. Dia berkata, Tuhan turunkan apimu biar diketahui oleh orang Israel bahwa engkau adalah Allah yang hidup. Biar umatmu tahu engkau Allah yang hidup. Api turun saudara ya. Yang menang Elia dalam demonstrasi kuasa Tuhan. Dia mengalahkan seorang diri. 850 nabi palsu. Singkatnya gini, dia bunuh dengan pedang 850 nabi palsu. Artinya hari itu Elia dalam pelayanannya dia sedang mengalami sebuah kemenangan yang sangat besar. Dia mengalami satu berkat yang spektakuler yang belum pernah dialami. Hari itu dia alami kemenangan luar biasa. Tetapi begini saudara ya, hidup itu gak senang terus. Sudah lihat gambar berikutnya saudara ya. Elia memang nabi yang luar biasa, baru mengalami kemenangan besar. Tapi saya ingin sampaikan sama saudara, tetapi hidup kita di dunia ini tidak berbalur dengan senang terus. Kayak kue dibalut sama coklat manis, kayak permen manis terus, enggak. Ada saatnya kehidupan kita mengalami namanya pahit, tantangan, kesukaran, kesulitan kita hadapi. Itulah kenyataan yang ada. Berapa banyak di antara saudara baru mengalami berkat, tiba-tiba datang tantangan. Itulah keadaan di dunia. Nah kalau kita nggak siap, nanti jadinya kayak Elia. Elia ketika dia baru mengalami kemenangan besar, tiba-tiba dia diserbu, dihantam sebuah masalah baru. Ada Raja Israel. Jadi Elia ini kenapa sih dia minta mati? Dia merasa gagal. Gagalnya di mana? Dia nggak sanggup atau gagal tidak bisa menasehati sang Raja Ahab. Dinasehati dengan firman supaya Raja Ahab ini kembali kepada Tuhan. Gagal gitu loh. Karena Raja Ahab ini terkenal sebagai salah satu raja yang paling jahat yang pernah memimpin Israel. Karena Raja Ahab ini sudah jahat, dapat istrinya lebih jahat. Itulah Ratu Isabel. Jahat dapat jahat, jahat kuadrat. Ahab jadi lebih jahat karena istri permaisurinya sangat jahat. Makanya si Ratu Isabel ini suka diplesetkan oleh banyak hamba Tuhan. Ih sebel gitu saudara ya. Kalau orang lagi sebel hadapi kehidupan, sebel mengingatkan kita akan Isabel. Dan memang hari itu si ratu betul-betul sebel dia dengan yang namanya Elia. Kenapa sang ratu marah ya sebel dengan Elia? Sebab Elia membunuh nabi-nabi palsunya. Itu kan nabi yang dipelihara, yang memang dipanggil oleh ratu Isabel ini saudara. Itu semua nabinya dibunuh dengan pedang oleh Elia. Marah besar dia sebel. Maka dia panggil para prajuritnya. Dan dia perintahkan kejar Elia. Itu perintah sang ratu yang jahat. Tangkap Elia. Bunuh Elia. Stres langsung Elia. Mendengar ancaman sang ratu Isabel. Dia ketakutan. Dia melarikan diri ke padang gurun. Seperti doa tadi. Kadang-kadang kita merasa sendirian di padang gurun. Ketika kita hadapi kesulitan, hadapi kesukaran. Kok gak ada yang sayang sama saya? Kok gak ada yang perhatian sama saya? Sampai Tuhan pun kita pikir tinggalkan kita. Kok gak ada orang yang peduli sama saya? Sampai Tuhan pun gak peduli pada saya. Elia mulai salah sangka. Elia mulai mencurigai hal itu terjadi dalam hidupnya. Dan kalau kita lihat di ayat yang keempat gambar berikutnya. Ya,
Elia ketakutan menghadapi ancaman, serangan dari Ratu Isabel. Mari sama-sama kita membaca di ayatnya yang keempat. Sama-sama kita baca ayat 4, 2, 3. Tetapi ia sendiri masuk kepada gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sudah lihat ya, Elia di tengah-tengah ketakutannya, di tengah-tengah dia merasa kesendiriannya, dia minta mati. Dia berkata dia udah bosan hidup, Tuhan ambil saja nyawaku, aku gak sanggup Tuhan. Ini yang terjadi ketika seorang manusia termasuk Elia, meskipun dia hebat, kalau masalah beruntun itu datang, kesukaran datang bertubi-tubi dan tidak ada jalan keluar. Nah, ketika kita mulai lelah, rasa putus asa, jiwa ini mulai merasa stres, kita nggak bereskan juga. Makanya ada tempat pemberhentian. Nanti kita lihat di situ dari ayat-ayat ini. Elia nggak bereskan itu, dia merasa sendiri dikejar dengan masalahnya. Akhirnya depresi berat, ujungnya apa? Sudah dia bosan hidup minta mati. Nah sekarang dengan cepat kita bergeser dengan waktu yang ada. Bagaimana caranya Tuhan, proses Tuhan memulihkan sang Nabi Elia dari depresi yang berat, mau bunuh diri minta mati. Adakah di antara saudara yang hari ini capek hidupmu? Rasanya mau mati saja, bahkan mungkin ada yang niatannya mau bunuh diri. Itu ada yang namanya roh bunuh diri berkembang dalam hidupmu. Saya berdoa pagi ini batalkan itu dalam nama Yesus. Saya berdoa rohmu di refresh, rohmu dikuatkan oleh Tuhan. Ya patahkan yang namanya roh mau bunuh diri. Elia hampir punya itu, minta mati dia. Sudah mati saja deh. Rencana Tuhan hidup masih panjang, dia minta mati. Kita lihat sekarang bagaimana proses Tuhan, caranya Tuhan memulihkan Elia yang sedang depresi berat. Ini menarik, ikuti cara Alkitab. Jadi kalau ada di antara saudara udah capek hari ini, suntuk pikiranmu. Tidak ada jalan keluar, stres berat, hadapi masalah pergumulanmu. Rasanya mau mati, biar tenang gitu kayaknya saudara. Rasanya pengen lari dari masalah, maunya bunuh diri saja. Lihat cara Tuhan menyelesaikan. Kita baca di ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Saya baca ya, saudara perhatikan di layar saudara. Ya, saya baca sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu dalam kecapean beban hidupnya, ketakutannya. Tetapi ini luar biasa. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6 dikatakan ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu dikatakan ia makan dan minum, kemudian berbaring pula, istirahat lagi. Bagaimana cara proses Tuhan memulihkan Elia? Yang pertama, cara Tuhan memulihkan Elia yang maunya mati, bunuh diri, yang stres berat, depresi berat, bosan hidup. Bagaimana cara Tuhan memulihkan sang Nabi Elia? Tubuhnya dulu dipulihkan. Ini kata kunci yang penting. Sebab kalau tubuh kita tidak fit, tubuh kita tidak bugar, tubuh kita tidak kuat dan tidak segar, kita nggak akan mampu mengalahkan masalah kita. Kita tidak akan mampu jalani hidup kita yang penuh dengan kesukaran. Tubuh nggak fit, tubuh nggak kuat, nggak mampu kita struggle menghadapi kesulitan kita, nggak mampu kita menang. Elia jelas ada istilah burn out. Dia terbakar habis oleh masalahnya. Dia betul-betul burn out. Betul-betul dia mengalami depresi berat. Gak mampu dia. Karena di awalnya apa? Tubuhnya udah gak kuat. Terbukti dia tidur. Dan cara Tuhan memulihkan. Tuhan berkata begini. Bangunlah. Bangun dari apa? Bangun dari keletihan badannya. Bangun. Bagaimana badan yang capek, badan yang letih, badan yang sudah lelah, yang tidak fit supaya fit jadi kuat. Makan, minumlah. Saya pikir ketika pada titik ini saya lihat Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu baik.
Urusan makan minum yang sebetulnya terlalu kecil bagi Tuhan. Tahukah saudara, urusan makanan kita setiap hari, itu urusannya terlalu kecil buat Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, kalau urusan yang kecil saja, Tuhan perhatian sama kita. Tuhan peduli sama kita. Tuhan gak biarkan kita gak makan lalu mati tubuh kita. Itu menunjukkan perhatian Tuhan luar biasa kepada kita. Kalau urusannya kecil, Tuhan gak biarkan kita. Percaya sama saya begini, urusan yang besar, urusan yang rumit, Tuhan pasti sediakan pertolongan buat kita. Saya hamba Tuhan, saya ngalami ini. Apa yang saya khotbahkan, saya alami dalam hidup kami. Meskipun dari awal perintisan pelayanan, kami gak punya apa-apa, semuanya serba ngontrak. Ya, saya pernah bilang cincin nikah saja saya jual punya saya, istri saya tidak. Jadi cincin nikah saya cuma satu, istri saya. Itu jadi monumen buat saya. Mengingat dulu hidup kami pelayanan seperti itu. Sampai pernikahan kami cuma satu cincinnya. Itu gak kami jual lagi, itu jadi monumen saudara ya. Dilebur saja ganti yang baru enggak. Itu monumen yang selalu kami ingat. Dulu kita pelayanan seperti ini. Tapi tetap Tuhan pelihara loh saudara. Gak ada, tanya sama istri saya, pernah gak makan? Enggak. Makanya dia berkata gini, sampai urusan makan kami banyak gitu ya. Selalu ada berkat, bahkan di masa sukar. Itu ada pernah ya jemaat itu kirimi saya makan itu sampai berapa? Mungkin hampir setengah tahun lebih loh. Saya gak ngomong apa-apa, mungkin dia juga gak ngerti apa-apa. Ketika saya dalam kesulitan, tapi ada lihat saudara ya. Di masa-masa seperti itu, urusan makan Tuhan perhatikan. Makanya itu membuat saya percaya, urusan besar Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Elia dikatakan oleh Tuhan, bangun. Ada kata begini, makan dan minumlah. Tuhan gak berkata gini, hei lu tidur, berpuasa dong kamu, doa dong kamu. Enggak, Tuhan gak bilang doa dulu, berpuasa dulu. Saya sedang tidak berkata bahwa doa tidak penting, puasa tidak penting. Itu penting, itu mengandung kuasa. Tapi cara Tuhan memulihkan, saya bicara proses Tuhan memulihkan seorang Elia yang sedang mau mati, depresi berat minta bunuh diri. Bagaimana cara memulihkan? Tubuhnya dulu dipulihkan. Kalau Anda kerja terus, padat pekerjaannya, tidak ada waktu istirahat, jamnya kurang istirahat. Lama-lama stres juga loh. Tidak ada waktu untuk doa, tidak ada waktu. Karena gini ya, singkatnya begini. Ketika kita itu datang kepada Tuhan, doa gitu ya setengah jam, 1 jam. Doa pagi seperti ini, itu kita sedang rest. Kita sedang istirahat, dikasih kekuatan sama Tuhan. Secara rohani kita dikasih makan firman, dikasih makan roh kita jadi kuat. Tapi ini masih bicara tubuh. Tubuhnya dikuatkan. Bagaimana tubuh kuat? Ya makan ya minum, makanlah minumlah. Sampai 2 kali. Nah singkatnya begini. Setelah proses yang pertama dikasih makan, dikasih minum. Tadi kita baca di ayat berikutnya. Elia kemudian dia kuat jalan 40 hari, 40 malam sampai di Gunung Horeb. Karena makan ini tubuhnya jadi kuat. Itu dia bisa menyelesaikan visinya Tuhan, misinya Tuhan yang besar. Ya. Dia nanti diangkat dengan kereta berapi. Itu sesuatu yang luar biasa. Dia masih kasih jubahnya jatuhkan. Untuk seorang muridnya bernama Elia terima urapan 2 kali ganda. Masih mengurapi raja juga. Anda lihat, dia mampu mengerjakan hal-hal yang besar. Berkat yang besar dia masih kerjakan. Saya percaya dengan kita di-refresh, dipulihkan oleh Allah. Berkat Tuhan yang besar, rencana yang besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tetapi mesti ngalami pemulihan dulu. Yang dipulihkan ternyata tubuh dulu. Kalau tubuh lelah gak bisa. Kita gak bisa ya istirahat kurang, tidur kurang. Ya gak mampu kita. Mesti fit tubuh ini. Disehatkan tubuh ini. Nah cara itu yang pertama. Cara yang kedua coba Anda lihat di ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10 saudara ya. 9 dan 10. Saya baca ayat ini ya. Atau sama-sama kita baca boleh 2 ayat ini. Keluarkan suaramu ayat 9 dan 10, 2 dan 3. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Berhenti dulu di sini. Berhenti dulu di sini. Perhatikan ayat 9. Ya, Elia masuk ke sebuah gua. Ini bicara tempat
Dan itu jadi tempat pemberhentian. Dia ketemu dengan hadirat Tuhan di situ. Ada firman Tuhan yang datang kepadanya. Dan Tuhan bertanya sama Elia begini, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ini pertanyaan yang menjadi kunci pembuka di ayat 10. Elia mulai bicara sama Tuhan. Dia mulai cerita, curhat. Jiwanya dipulihkan di bagian kedua ini. Hatinya dipulihkan di sini. Dia mulai tumpahkan semua, curahkan isi hatinya yang membebani dia, yang bikin dia nggak kuat, penuh di hatinya sampai dia minta mati. Ada kunci pembuka. Tuhan bertanya gini, hai Elia, apa kerjamu di sini? Ini seperti seorang Tuhan itu posisinya seperti seorang konselor yang mengkonsili. Jadi orang yang dikonselingin namanya konsili. Elia dikonsili sama Tuhan. Ditanya. Jadi ada pertanyaan yang tepat dari seorang konselor Tuhan. Apa kerjamu di sini? Lihat ayat 10 saya baca. Elia mulai curhat hatinya. Ya, curhat itu sehat ternyata. Kalau pada pribadi yang tepat. Saya baca ya, ayat 10. Jawabnya, perhatikan. Aku bekerja, kata Elia, segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya, lihat, merasa sendirian dia. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ketahuan dari curhatannya dia merasa apa? Aku sendirian. Cuman tinggal aku yang kerja segiat-giatnya bagi Allah semesta alam. Semua Israel telah tinggalkan engkau. Mezbah-mezbah pemujaan Tuhan dihancurkan sama mereka. Gara-gara Raja Ahab itu. Lalu dia berkata apa? Tinggal aku, hanya aku seorang diri Tuhan yang masih hidup. Dan sekarang mereka ingin mencabut nyawaku. Aku udah kuat Tuhan, mulai curhat. Saudara, kita ketemu di sini. Proses cara Tuhan memulihkan manusia bernama Elia adalah tubuhnya dipulihkan yang pertama, kemudian jiwanya dipulihkan. Bagaimana caranya Tuhan memulihkan jiwanya Elia? Ditanya sama Tuhan, dikonsili sama Tuhan. Elia, apa kerjamu di sini? Itu pemicu kuncinya. Dan Elia mulai curhat. Curahkan isi hatinya. Dia mulai cerita dan ujungnya, aku sendirian dan sekarang mereka ingin mencabut nyawaku. Padahal kalau kita baca di pasal 18 saudara ya, masih ada 100 nabi yang lain, dia nggak sendirian. Ya. Di pasal 18 saudara ya, coba saya tunjukkan saja ayatnya ya. 1 Raja-Raja pasal 18 itu di ayatnya yang ke-13. Itu masih ada 100 nabi yang lain. Mari kita lihat, baca ayat ini. Saya baca saudara ya. Tidakkah diberitahukan kepada Tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan. Sebagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua. Masih ada 100 nabi. Jadi gak benar. Ini praduga yang salah. Menduga-duga. Makanya stres. Dia pikir aku sendirian. Dia berpikir semua umatmu meninggalkan engkau. Enggak. Masih ada 7.000 umat Tuhan yang percaya pada Tuhan. Nanti baca lengkap ya. Elia merasa sendiri. Makanya ditanya sama Tuhan. Dia mulai curhat. Tadi saya sempat bilang sama saudara, curhat itu sehat. Ternyata curhat itu sehat. Bikin jiwa sehat. Tapi curhatnya harus pada orang yang tepat. Kalau setiap orang Anda curhati sambil dengan alasan atasan begini, bantu doa saya ya, saya punya masalah gini. Tapi tolong jangan ngomong sama siapa-siapa. Bantu doa saya, seringkali kita atas nama begitu kan. Jangan cerita siapa-siapa, bantu doa saya. Anda asal ngomong, buang omongan sama setiap orang curhatnya. Nanti apa yang terjadi dalam tempo 1 hari saja. Apa yang terjadi? Seluruh kota tahu masalahmu, kesukaranmu, kesulitanmu. Bahkan termasuk hal-hal yang mempermalukan kau dalam urusan keluargamu. Kenapa? Gak bisa simpen hati curhat pada orang yang salah. Gak bisa kita curhat pada sembarangan orang. Nanti gak sehat kita, malah sakit kita, malu kita. Curhatlah pada orang yang tepat. Kepada gembala sidang, kepada orang-orang yang rohani, kepada kakak-kakak rohani yang lebih dewasa boleh curhat. Jangan pada orang yang salah.
di sini ada curhat yang terbaik, datang kepada Tuhan. Masuklah di tempat pemberhentian Tuhan, curahkan isi hatimu. Itu yang terjadi ketika kita masuk di tempat pemberhentian hadirat Allah di goa di sini. Dan kita mulai merasakan kehadiran Tuhan. Kita mulai merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Kita boleh bercerita masalah kita, cerita urusan kita. Dan apa yang terjadi? Selesai doa amin. Setelah kita curhat sama Tuhan kita, Raja kita, sahabat kita. Biasanya hati kita lebih plong. Rasanya lebih fresh. Karena memang Tuhan sedang merefresh kita. Jadi kuat kita. Ya, jiwa kita diperkuat dengan kehadiran Tuhan. Setelah curhat. Ya, saya teringat sebuah cerita. Ada seorang pengusaha yang sukses sebetulnya. Dan dia super sibuk. Saking sibuknya dia, jam kerjanya ini terlalu tinggi. Sampai waktu untuk keluarga hampir gak ada, memang gak ada. Bangun pagi-pagi jam 8, mandi jam 9 berangkat ke kantor. Ya, dengan wajah tegang karena urusan banyak. Nanti pulang ke rumah sudah jam 10 malam, jam 11 malam. Ketika tetangga-tetangga semua pintu udah tutup, rumahnya pun udah tutup, lampu nyala terang. Semua udah pada tidur. Baru dia pulang. Nanti mandi, tidur. Besok pagi begitu rutinitasnya. Super sibuk. Sampai gak ada waktu untuk Tuhan, gak ada waktu untuk keluarga. Satu kali dia merasa bosan hidup. Mau mati. Datang curhat kepada psikiater, dokter jiwa. Dia ceritakan masalahnya. Dokter, saya mau mati. Saya udah bosan hidup. Gak ada yang menarik di depan mata saya. Kerjaan sekarang gak menarik, uang gak menarik, keindahan dunia gak menarik. Saya mau mati. Udah bosan, gak ada yang indah dalam hidupnya. Minta mati. Sungguh kamu mau mati? Iya dokter, saya mau mati. Dokter katakan, jangan, kamu lakukan ini dulu, nanti kamu masih semangat. Sudah semua saya lakukan, yang ini sudah. Yang ini sudah semua yang dokter nasihat katakan, saya udah kerjakan dan gak berhasil. Pokoknya dokter tolong saya, memohon-mohon. Saya minta tolong, pokoknya saya minta mati. Tolong kasih obat sama saya atau apalah namanya. Yang penting saya bisa mati. Dengan cara yang tidak sakit, mati dengan cara sukses gitu kira-kira. Tidak ada rasa sakit. Dokter bingung. Sungguhan kamu minta mati. Lu orang kaya. Tapi saya minta mati dokter. Bosan hidup. Akhirnya dokter terpaksa masuk ke dalam ruangannya. Keluar dengan sebuah botol cairan putih kayak air. Dokter katakan, oke, kalau kamu minta mati. Ini ada botol ini, sebelum kamu minum ada aturan pakainya. Kocok dulu. Biasalah kalau ramuan begitu kocok. Nanti setelah kamu pulang dari sini di rumahmu minum separuh. Ya. Lalu besoknya jam 6 sore kamu minum lagi separuh. Nanti 2 jam kemudian jam 8 malam kamu akan pasti mati. Kamu fly, lalu kamu melayang, kamu lupa segalanya, tahu-tahu kamu mati. Kamu mati dengan cara sukses, enggak rasa apa-apa. Gitu dokter, senang dia pulang. Begitu nyampe pulang rumah, ya dia minum itu botol setengahnya. Setelah dia minum, itu mungkin sekitar jam 7-an gitu, mau setengah 8. Nyampe di rumah dia minum setengahnya. Lalu dia pikir ini merupakan malam terakhir buatku. Aku mau kasih kesan yang baik kepada istri sama 2 anakku. Dia datang kepada istrinya, dia datang pada anaknya. Gimana kalau malam ini kita makan bersama keluarga? Wah istrinya senang, langsung dipeluk suaminya. Anak-anak senang. Papa sudah lama kita gak makan bersama, hore senang. Dipilihlah oleh anak-anaknya rumah makan terbaru di kota mereka, rumah makanan Jepang. Pilih semuanya makan yang enak. Dari roll-rollan yang gepeng-gepeng, dibakar, apalagi kasih kuah yang digoreng segala macam. Mau makan puas senang. Itu quality time namanya family itu luar biasa. Waktu terbaik dan yang tadinya hati si pengusaha itu beku, nge-freeze kayak kulkas. Hatinya mulai meleleh. Ya dipeluk anaknya, dipeluk dicium sama istrinya, mereka guyon berkelakar. Itu yang beku hatinya jadi leleh. Dia merasakan ada sesuatu yang berbeda yang puluhan tahun dia gak pernah rasakan. Hatinya mulai dialiri oleh rasa hangat gitu. Aduh indah ya makan bersama keluarga, ngobrol sama anak-anak istri di meja makan. Oh menyenangkan ya, pulang mereka, pulang saudara ya. Dan malam itu sebelum dia tidur, dia datangi anak-anaknya, ngobrol di tempat tidurnya, dia cium anaknya, istrinya pun begitu. Dan pagi-pagi dia bangun, biasa bangun jam 8 pagi. Hari itu dia bangun jam 4 pagi kalau Anda tahu.
Kenapa dia pikir ini pagi terakhir buat saya. Nanti jam 6 sore aku minum itu ramuan, jam 8 aku mati. Ini pagi terakhir. Itu jam 4 pagi dia rapikan rumah. Lalu jam 5 pagi dia keluar rumah jalan-jalan. Dia ketemu tetangga yang jalan, selamat pagi Pak, ramah ya mereka. Biasanya gak pernah ketemu tetangga, pulang udah pada tutup saudara ya. Ada tahu apa yang terjadi? Ketika dia masuk ke rumahnya lagi jam 6-an begitu ya. Dia bikin kopi, dia bikin susu juga untuk istrinya. Istrinya kebetulan keluar sudah bangun jam 6 pagi. Ngobrol di meja makan pagi itu. Dia merasa ada aliran hangat. Enak ya pagi-pagi ngobrol sama istri. Ngobrol, hatinya yang nge-freeze kayak kulkas gitu beku. Ada aliran hangat, aduh pagi-pagi ngobrol enak bangun pagi ya. Dan seterusnya. Dan akhirnya dia berangkat kerja. Dia pikir ini kerja terakhir, dia kasih kesan yang terbaik buat kantornya. Dia pimpinan di situ, dia pemilik perusahaan, only dia. Apa yang terjadi saudara ya? Ketika dia sampai di situ, satpam yang biasa gak pernah disapa, melengos saja dia sapa. Selamat pagi John, namanya Johnny. Ketemu yang namanya office boy, dia sapa, Bapak salah makan apa tadi malam? Semua pegawainya dia sapa. Hari itu dia rapat itu berjalan baik, enak rapatnya manis. Karena si bos ini, pengusaha ini biasanya keras. Apa itu ya, galak betul sama pegawainya. Hari itu semuanya enak. Dan dia pikir gini, hari ini malam terakhir. Aku mau pulang lebih awal, pulang jam 4 sore. Ketika mau berangkat dia telepon istrinya. Ma, aku pulang jam 4 sore. Nyampe di rumah istrinya bilang, ayo mandi anak-anak mandi semua. Oh ketika dia nyampe rumah loncat-loncat dipeluk semuanya. Dia rasa ada sesuatu yang hangat mengaliri jiwanya. Aduh ternyata enak ya punya keluarga yang baik begini. Aku mau hidup, aku udah mau mati, cepat datang ke dokter dia. Dokter aku udah mau mati, ternyata hidup menyenangkan. Dia bawa cairannya, bagaimana dokter separuh udah masuk. Sungguh kamu mau hidup? Iya. Bagaimana? Ya sudah buang saja cairan. Ini masih separuh. Enggak apa-apa. Itu cuman air biasa. Saudara cuman saya kasih contoh. Ini orang mau mati ternyata capek. Dia gak punya waktu. Apalagi kalau saudara punya waktu dengan Tuhan. Saya percaya kau akan dipulihkan. Kau akan di-refresh. Ingat jangan curhat pada orang yang salah. Curhatlah pada Tuhan. Atau curhatlah pada orang yang rohani bisa memberi nasihat yang baik. Bukan nasihat duniawi. Justru malah stres kita. Banyak orang bunuh diri karena tidak kuat jiwanya. Saya berdoa yang namanya roh bunuh diri dipatahkan hari ini. Engkau yang capek, engkau rasa hidupnya lelah hari ini. Saya berdoa firman Allah, kuasa roh Allah merefresh saudara. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan.